Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Bu Abi. Bagaimana hari ini? Ceriakah? Alhamdulillah ceria, meskipun ini sedang ada kegiatan lain ya, tapi alhamdulillah saya tetap stay tune, tetap ceria dan sehat. Alhamdulillah. Iya. Eh, sehat Bu In dengan keluarga? Alhamdulillah sehat. Yang Bagaimana? sehat suami, tapi sedang ikhtiar mencari kesehatan ini. Iya semoga suaminya lekas sembuh Bu In. Terima kasih Bu Abi. Iya. Bagaimana Bu In? Kita hari ini eh, mau mencapai tujuan apa di pertemuan kita hari ini? Kali itu ya kita mau ngobrolin tentang ini Bu. Gimana sih caranya itu membagi waktu gitu ya, menjadwalkan kegiatan itu biar waktu kita tuh efisien gitu loh. Seperti itu. Apa ada masalah Bu In dengan pembagian waktu? Ya, saya rasa saya sangat bermasalah. Sangat Nah, bermasalah. ya banyaknya kesibukan kebetulan kan saya di sekolahan itu juga diaman sebagai kepala sekolah, jadi juga kegiatan itu banyak sekali di luar dan juga di sisi lain saya juga ingin mengembangkan kemandirian saya ya, dengan menteri pengembangan diri yaitu di CGP ini gitu. Jadi kadang itu ini belum di luar ya, di luar jadwal saya yang sudah fix itu, kadang itu juga ada jadwal yang mendadak gitu ya, yang tiba-tiba untuk kayak gitu. Nah itu kadang saya itu di situ merasa kesulitan seperti itu. Baik. Eh, adakah eh, pernah apa namanya hambatan begitu Bu dalam jenengan melakukan kegiatan yang banyak sekali jenengan ikuti mulai dari jenengan ikut kemampuan mengembangkan kemampuan diri jenengan, kemudian jenengan juga sebagai kepala sekolah, adakah hambatan di situ Bu In? Ya hambatannya itu tadi Bu, ketika kegiatan saya ya di sekolah itu yang mengharuskan ada tugas gitu untuk kepala sekolah, kemudian tiba-tiba nanti ada mandat dari atasan gitu ya, dari kantor gitu, seperti itu misalnya untuk hadir di mana gitu, dan kebetulan waktunya itu juga bertepatan dengan agenda saya di sekolah gitu, jadi kadang bentrok kayak gitu. Belum lagi yang di CGP, kalau di CGP ini kan tanggalnya sih sudah fix ya, cuman kan yang di luar itu kadang yang ya Allah. Seperti itu hambatannya, begitu Bu, mengatur waktunya itu yang agak kesulitan. Ya, kalau kepala sekolah pastinya ini ya Bu, repot seperti itu. Adakah uh, pernah apa yang sudah Ibu In lakukan ketika ada jadwal yang bentrokan itu tadi Bu In? Kalau itu saya tuh biasanya gini Bu, misalnya ya uh, saya sedang mengerjakan sesuatu nih ya, waktu itu yang sudah terjadwal gitu ya, yang sudah ada apa ya, tata tata caranya gitu, sudah ada waktunya, sudah ada ketetapannya gitu, dan kemudian tiba-tiba nanti dari entah dari WA, entah dari grup apa gitu, atau dari email gitu, tiba-tiba dapat mandat gitu, yang waktunya itu kebetulan juga bentrokan gitu. Nanti itu saya timbang-timbang dulu gitu, mana itu yang menjadi prioritas gitu, yang mau saya kerjakan dulu yang mana. Kan namanya gimana ya, kita kan satu orang gitu ya, nggak bisa membelah diri gitu ya. Andai kan di sana kan di sana ya kita tangani sebelah kiri, kita tangani sebelah kanan, kita tangani, maunya kan gitu, tapi kan tidak mungkin kita akan seperti itu. Jadi sementara ya saya bikin skala prioritas, mana yang akan saya dahulukan dan mana yang kira-kira bisa nunggu dulu lah kayak gitu, seperti itu. Iya, setelah Bu In sudah membuat skala prioritas, lalu selain itu langkah apa lagi yang sudah Bu In lakukan? Saya biasanya itu gini, kalau misalnya memang benar-benar ya, benar-benar saya nggak bisa hadir, nggak bisa menghandle kedua acara yang bertabrakan, biasanya saya timbang nih, mana yang butuh kehadiran saya 100% gitu ya,
dan mana yang kira-kira bisa didelegasikan nih gitu. Misalnya saya rapat sekolah gitu kan, paling tidak kan apa ya, bisa lah diwakilkan, atau mungkin yang satunya, misalnya satunya itu mengharuskan saya hadir, ini kepala sekolah harus hadir, kemudian yang satunya itu pertemuan yang mungkin tidak harus kepala sekolah yang hadir gitu, jadi itu bisa saya wakilkan kepada teman gitu, terus nanti yang khusus untuk kepala sekolah tadi yang saya hadiri seperti itu, jadi paling tidak itu adalah wakilnya, nanti kami tidak ketinggalan juga dalam informasi yang ada di pertemuan itu. Bu In, selain Bu In aktif di dunia pendidikan, apakah Bu In juga punya kegiatan di luar sekolah selain guru penggerak dan sebagai kepala sekolah? Ya, saya kebetulan juga sebagai ini ya Bu ya, sebagai operator kecamatan ya, operator kecamatan yang itu menangani tentang dana BOSP PAUD ya, itu kan ini lagi apa sih, baru ya, jadi newcomer di Arkas gitu ya, jadi itu kadang juga menyita waktu sekali. Di sisi lain saya juga punya kegiatan saya sendiri kan, tapi di sisi lain lagi yang ketika operator itu sudah ada tugas gitu ya, itu kadang saya juga ya Allah gitu karena kan kalau operator kecamatan kan yang diemban itu kan sekecamatan gitu ya, kan paling tidak yang dituju itu mesti kan ke operatornya itu, jadi kadang itu ya itu tadi banyak kegiatan itu yang kadang bentrok seperti itu. Kalau memang yang komunitasnya yang sebagai operator. Maaf Bu In, terputus-putus. Oh ya? Iya. Sudah? Sudah, jelas, alhamdulillah. Oke, kalau misalnya tentang itu tadi saya pilih ya, mana yang mengharuskan saya hadir sepenuhnya gitu. Kalau misalnya bisa diwakilkan, bisa saya wakilkan seperti itu. Satu kecamatan ada berapa lembaga Bu In? Ada 34 dan 17 itu berapa? 51 lembaga. Luar biasa, banyak sekali. Apakah ada hambatan Bu In saat jenengan mengemban sebagai operator kecamatan, kemudian ditambah tugas-tugasnya CGP, belum lagi yang kepala sekolah dan kegiatan yang lain, adakah hambatan itu seperti apa Bu In biasanya hambatan yang sering sekali jenengan alami? Ya itu tadi hambatannya, ketika kadang itu agenda bertabrakan gitu ya, tugas dari CGP banyak, kemudian dari operator juga waktunya juga mepet karena kan kita dibatasi waktu gitu, jadi hambatannya kayak gitu Bu, mengatur waktunya itu yang mengatur yang kewalahan gitu. Iya. Untuk rencana ke depannya nih Bu In, kira-kira supaya pembagian waktu ataupun jadwalnya Bu In tidak terbentrok, kemudian Bu In juga nyaman dengan semua kegiatan-kegiatan itu, apa rencana ke depannya Bu In? Iya, saya ini ya Bu berusaha untuk CGP. Untuk CGP ini kan sudah ada rundown-nya ya, sudah ada tanggal-tanggalnya, itu saya usahakan nyicil dulu tugas-tugas itu. Saya cicil dulu sedikit-sedikit, nanti ketika sudah misalnya tinggal 2 hari due date gitu, saya selesaikan. Atau misalnya kurang 1 hari due date itu saya selesaikan. Kemudian nanti yang di luar itu, dan itu biasanya pekerjaannya saya malam, saya mengerjakan tugas CGP itu malam. Kalau yang lain itu misalnya tugas saya di sekolah atau sebagai operator kecamatan tadi, atau tugas lainnya sebagai koordinator dan sebagainya, itu masih ketua PKG juga. Jadi itu saya kerjakannya itu di pagi gitu ya, pagi karena kan itu jam kerja lah ya, masih jam kerja. Tapi kalau CGP ini kan masih bisa di apa itu disambi lah gitu. Jadi saya memilih waktunya itu malam kalau yang untuk CGP. Jadi lebih ke itu sih Bu, lebih ke skala prioritasnya, kemudian pembagian waktu gitu. Setelah Bu In membuat rencana seperti ini, bagus rencananya. Kira-kira rencana Bu In ini
menurut Bu In, skala prioritas keberhasilannya berapa Bu In? Kalau dulu saya itu merasanya itu masih di level 5-6 lah ya. Level 5-6. Tapi kalau untuk berhasilnya itu minimal 8 deh. 8-8,5 lah, itu sudah bagus menurut saya. Untuk mencapai itu Bu In, untuk mencapai 8,5 selain Bu In mengatur waktu, tadi Bu In sudah menyampaikan apa namanya mengerjakan di malam hari. Kemudian Bu In tadi juga bilang untuk kegiatan ketua PKG dan lainnya itu kan semuanya di pagi hari. Kira-kira langkah selain itu apa Bu In? Ya, sementara itu dulu sih yang saya kerjakan sampai sekarang, yang alhamdulillah sih sudah sudah lumayan jalan gitu, daripada dulu yang awal-awal itu gedubrakan gitu ya. Di awal-awal CGP itu kan modul 1 itu sudah aduh, pokoknya kadang itu nggak mikir, pokoknya kerjakan gitu aja. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah sampai modul ini sudah terhandle, sudah kalau dari kemarin tuh 5 ya, kalau sekarang tuh mungkin ya sudah hampir 7 lah. 7. Targetnya nanti 8,5 targetnya. Amin, alhamdulillah. Berarti Bu In berkomitmen ya untuk menjalankan Ya, rencananya ini. ya. Bu In, kira-kira apa yang sudah jenengan dapatkan hari ini? Oke, yang saya dapatkan hari ini bahwa ternyata ya apa ya, kita itu tidak bisa maruk ya, kemaruk. Tidak bisa semuanya itu kita lakukan secara bersamaan. Jadi pasti ada pengorbanan, pasti ada skala prioritas seperti itu. Jadi oke, saya merasa oke, terbuka. Baik, memang itu saya terima ya, saya terima bahwa memang kita itu tidak bisa dimanapun, tidak bisa membelah diri ya. Jadi saya itu lebih ke ya itu tadi, bikin skala prioritas juga, dan nanti targetnya di 8,5, semoga bisa tercapai sih. Amin. Setelah ini berarti Bu In sudah punya komitmen untuk mencapai di 8,5 tadi dengan rencana yang Bu In buat. Bagaimana Bu In perasaannya setelah menyampaikan unek-uneknya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lega ya. Ternyata memang ya itu, saya menyadari bahwa kita itu tadi nggak bisa di semuanya berada secara bersama-sama di semua tempat, itu nggak bisa. Jadi kita harus itu tadi membuat skala prioritas mana itu yang benar-benar kita harus hadir gitu. Seperti itu. Ya baik. Terima kasih Bu In Ya, sudah sama-sama Bu Afi. meluangkan waktunya untuk coaching hari ini dan kita akan bertemu lagi Bu In mungkin di minggu depan atau kita jadwalkan lagi. Semoga di pertemuan selanjutnya Bu In sudah bisa mencapai di 8,5. Oke, insya Allah. Terima kasih Bu Afi. Amin. Ya, amin. Karena berbatas waktu Bu In, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.